Letaknya yang berada dekat dengan garis lintang bumi, menjadikan negara kita sebagai negara tropis. Dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan biasanya tiba di akhir tahun hingga awal tahun. Air yang turun ke bumi terserap ke dalam tanah dan mengalir menuju tempat yang rendah, melalui aliran-aliran sungai kecil maupun besar, hingga akhirnya ke laut. Posisi Provinsi DKI Jakarta yang berada lebih rendah dari daerah sekitarnya, membuat aliran air dari sungai-sungai di daerah hulu menuju ke Jakarta hingga akhirnya ke hilir dan menuju lautan. Bagi sebagian Jakarta lovers, hujan mungkin terdiri dari 10% air ditambah 90% kenangan. Namun, terkadang rumusnya tidak berlaku di beberapa wilayah di Jakarta. Hujan turun tidak hanya dengan airnya, namun juga membawa serta sampah sisa konsumsi masyarakat yang perilakunya belum bijak. Sehingga sampah-sampah yang terbawa arus sungai pasca hujan dapat menumpuk di saluran-saluran yang pada akhirnya dapat menyebabkan genangan bahkan banjir. Tidak hanya sampah sisa berupa plastik dan kemasan, namun terkadang ada juga materi sampah dalam bentuk potongan batang kayu yang runtuh, pohon-pohon bambu, dan ranting yang ikut serta terbawa arus menuju ibu kota. Tak kalah fantastis, bahkan tak jarang masih ditemukan sampah berupa kasur yang sudah tidak terpakai, kulkas, televisi, dan lainnya. Kok bisa ya? Apakah penanganan sampah dengan kategori yang sangat bervariasi tersebut cukup ditangani hanya dengan satu metode saja? Tentu tidak ya Jakarta lovers. Sampah-sampah dengan kategori sampah plastik kemasan ataupun sampah dedaunan yang terdapat di saluran kecil atau saluran penghubung dan kali-kali dengan aliran yang tidak terlalu deras dapat ditangani dengan cara penyisiran secara manual oleh tim UPK Badan Air. Lalu bagaimana jika petugas tidak dapat melakukan penyisiran setiap saat, khususnya di aliran kali yang cukup deras? Maka, untuk mengantisipasi hal tersebut, dipasang sekatan kubus apung HDPE yang berfungsi untuk menahan sampah yang terbawa arus. Terdapat 335 unit sekatan HDPE yang dipasang di sepanjang aliran di seluruh wilayah DKI Jakarta. Sampah-sampah yang telah terkumpul di sekatan akan diangkat dan dibawa menuju tempat pembuangan sampah. Selanjutnya, jika sampah-sampah tersebut mengalir menuju lokasi-lokasi perbatasan antar kali atau antar wilayah, maka penanganan sampah dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang bernama saringan sampah otomatis mechanical, electrical, hydraulic. Terdapat 28 unit saringan sampah otomatis yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Alat ini terdiri atas besi saringan, besi pengambil sampah, mesin konveyor, dan mesin pengoperasian. Cara kerja alat ini dilakukan dengan menyalakan mesin terlebih dahulu agar besi pengambil sampah dapat bergerak naik turun untuk mengambil sampah. Sampah yang berhasil dibawa naik ke bagian atas selanjutnya masuk ke dalam mesin konveyor. Secara otomatis, sampah tersebut berpindah menuju bak penampung yang nantinya akan dibawa menuju tempat pembuangan sampah. Jika kondisinya berada di sungai yang lebar dan panjang, dengan arus air yang tidak terlalu kuat, sehingga sampah berada di permukaan hingga menuju bagian dalam sungai, maka penanganan sampah dilakukan dengan menggunakan kapal pengumpul sampah atau yang biasa disebut dengan nama kapal berki. Terdapat 5 unit kapal berki yang dioperasikan dalam menangani sampah dengan kondisi tersebut. Jika kapal ini dioperasikan, maka kapal juga dapat sekaligus menarik sampah naik menuju ke badan kapal secara otomatis. Penanganan sampah dengan metode ini sangat membantu untuk membersihkan permukaan hingga bagian dalam sungai dengan cepat. Lalu bagaimana jika sampah yang terbawa arus berupa batang pohon besar, rumpun bambu, ranting kayu, dahan pepohonan, dan lainnya? Dibutuhkan alat yang dapat mengambil material tersebut ke daratan, yaitu berupa alat berat. Terdapat 5 jenis alat berat yang bisa digunakan di darat maupun di air untuk melakukan penanganan sampah dengan ukuran besar dan jumlah yang sangat banyak, yaitu excavator long arm, excavator amphibious, excavator spider, excavator conver,
dan excavator labor. Berbagai metode penanganan sampah badan air dilakukan demi mewujudkan sungai Jakarta yang bersih. Mari Jakarta Lovers agar turut saling bersinergi dengan cara mengendalikan sampah plastik, tidak membuang sampah ke sungai ataupun aliran-aliran saluran penghubung. Karena sejatinya sampah adalah tanggung jawab bersama.